Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang audit sistem informasi di PT Fas Artia Satya. Dan selanjutnya ada nama, NIM, dan nomor telepon. Yang pertama, perkenalkan nama saya Abi Salihin. Saya Syarul Ramadan. Saya Muhammad Farel Saputra. Saya Muhammad Nadi Fadil Kautsar. Saya Reza Ardiansah. Dwi Hardiansyah. Dan untuk selanjutnya ada struktur presentasi ya yang akan kita lalui. Yang pertama ada profil perusahaan, dan yang kedua ada pengenalan COVID, dan yang ketiga ada ruang lingkup dan jadwal audit. Yang keempat hasil, dan yang terakhir ada penutup. Untuk yang pertama yaitu profil perusahaan. Profil organisasi PT Fas Arta Satya. PT Fas Arta Satya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi informasi. Didirikan pada tahun 2002 dengan fokus pada pengembangan solusi IT dan inovatif dan efektif. Perusahaan ini berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi klien dalam berbagai sektor. Berlokasi strategis di Jakarta Selatan, PT Fas Arta Satya siap menghadapi tantangan era digital dan menjadi mitra terpercaya dalam transformasi digital bisnis. Selanjutnya, lanjutan dengan saya, yaitu pengenalan COVID. Next. Apa sih itu COVID? Pengertian COVID tersendiri adalah teknologi sebuah teknologi kerangka kerja framework yang digunakan untuk mengelola dan mengaudit teknologi informasi atau TI dalam suatu organisasi. Sejarah COVID dikembangkan oleh Informasi Sistem Audit and Control Asosiasi atau ISCA pada tahun 1996 sebagai sebuah panduan praktik terbaik untuk mengendalikan TI dalam organisasi. Pada awalnya, COVID hanya berfokus pada pengendalian TI untuk tujuan audit, tetapi kemudian berkembang menjadi sebuah kerangka kerja yang lebih komprehensif yang mencakup seluruh aspek tata kelola TI dalam organisasi. COVID telah mengalami beberapa revisi dan pembaruan. Versi terbaru COVID yaitu COVID 1.0 hanya berisi 200 tujuan pengendalian, sedangkan versi terbaru COVID 2019 memiliki lebih dari 40 panduan praktik dan lebih dari 200 tujuan pengendalian. Manfaat COVID. COVID bertujuan untuk membantu organisasi memahami dan mengelola risiko TI dengan efektif, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku, serta meningkatkan nilai bisnis dari investasi TI. Kerangka kerja COVID terdiri dari seperangkat prinsip, praktik, dan proses yang dapat digunakan untuk mengelola dan mengaudit TI. COVID juga dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan, mengevaluasi efektivitas, dan mengoptimalkan penggunaan TI di dalam suatu organisasi. Lanjut. Selanjutnya adalah framework COVID. Framework COVID memiliki beberapa kriteria, yaitu effectiveness, efisiensi, confidentiality, integrity, availability, komprehensi, dan Di channel ini reliability. kita sudah Dan memiliki membagi beberapa semua domain menjadi seperti rata-rata. PO yang Berarti terdiri domain PO dari 11 berada di PO dan AI 3,28. yang terdiri dari 6 Domain PO AI berada di 4,7.
dan Domain DS berada di 4, memiliki domain 13 M 13 berada di 2,8. yang memiliki 13 yang terdiri dari 13 dan Selanjutnya M yang terdiri ada dari 4. maturity level COVID. Maturity level COVID audit sistem informasi pada PT Artasatya dengan skala indeks nilai mencapai 3,7 dari skor 5. Selanjutnya menunjukkan ada bahwa ruang sistem lingkup informasi dan jadwal tersebut telah pelaksanaan. dikelola dengan baik dan efektif, sehingga dengan tingkat kepatuhan tinggi terhadap kebijakan dan prosedur. Untuk tujuan dari audit sistem informasi adalah untuk mengevaluasi keamanan, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan sistem informasi suatu organisasi. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari audit sistem informasi. Yang pertama, memastikan keamanan sistem. Audit sistem informasi bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko keamanan, mengevaluasi efisiensi dan juga efektivitas. Audit ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem mendukung proses bisnis organisasi secara efisien. Dan yang terakhir, memastikan keandalan informasi. Audit sistem informasi bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dan diproses oleh sistem informasi dapat diandalkan, akurat, dan relevan bagi pengguna yang membutuhkannya. Lalu ada lingkup dan jadwal audit. Untuk tempatnya, kami mengaudit di gedung FAS, lebih tepatnya berada di Cafe Kopka. Untuk jadwalnya, hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024. Nama auditi adalah Ibu Tini sebagai admin IT dari Departemen IT. Untuk jam mulai, kita memulainya dari jam 2 hingga jam 4. Dan lokasinya berada di Jalan Banjarsari, nomor 14 Kopka, lantai 2 di Cilandak Barat. Selanjutnya. Untuk metode yang kami gunakan adalah wawancara secara langsung dengan admin IT, yaitu Ibu Tini dari perusahaan FAS Artasatya. Untuk total pertanyaan yang kami tanyakan, ada sebanyak 25 pertanyaan dengan rincian domain PO sebanyak 7 pertanyaan, domain AI sebanyak 6 pertanyaan, domain DS sebanyak 6 pertanyaan, domain M sebanyak 6 pertanyaan. Selanjutnya. Berikut adalah foto dokumentasi kami mengaudit Ibu Tini dari PT FAS Artasatya. Selanjutnya. Selanjutnya ada hasil audit. Next. Skala indeks audit sistem informasi pada PT FAS Artasatya dengan skala indeks nilai mencapai 3.725 dari skor 5. Ini menunjukkan bahwa sistem informasi PT tersebut telah dikelola dengan baik dan efektivitas dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku. Skor ini dapat mencerminkan bahwa PT FAS Artasatya telah berhasil menerapkan tata kelola yang baik dan memiliki kontrol gratifikasi yang kuat. Next. Metode. Apa sih metode yang digunakan? Dan berapa pertanyaan per domain? Indeks kematangan COVID menggambarkan tingkat kematangan atau matangnya suatu organisasi dalam mengelola dan mengandalkan IT berdasarkan kerangka kerja COVID. Indeks ini menilai sejauh mana organisasi telah menerapkan praktek-praktek yang ditetapkan dalam COVID untuk mencapai tujuan bisnis melalui pengelolaan teknologi informasi. Level 0 non-existence. Pada level ini, organisasi tidak memiliki proses atau kontrol yang terstruktur untuk mengelola atau mengendalikan IT.
Level 1, Intial atau ad hoc. Organisasi mulai menyadari pentingnya mengelola IT, tetapi pendekatan yang digunakan cenderung tidak konsisten atau tidak terkoordinasi. Level 2, repeatable atau define. Pada level ini, organisasi mulai mengembangkan proses-proses yang terstruktur untuk mengelola IT. Level 3, define atau managed. Organisasi pada level ini telah mendefinisikan proses yang jelas dan terukur untuk mengelola IT. Level 4 ada managed dan optimize. Pada level ini organisasi tidak hanya mengelola proses-proses IT dengan baik, tetapi juga terus meningkatkan dan mengoptimalkan proses-proses tersebut. Level 5 optimize. Ini adalah level tertinggi dalam COBIT, Mercury Index. Pada level ini, organisasi tidak hanya mengoptimalkan proses-proses IT, tapi juga mengintegrasikan pengelolaan IT dengan strategis bisnis secara menyeluruh. Next. Selanjutnya ada hasil evaluasi. Dari instrumen yang telah ditanyakan, dapat disimpulkan bahwa PT FAS Arta Satya sudah menjalankan bidang IT dengan baik dan efektif. Tetapi PT FAS Arta Satya membutuhkan penyempurnaan di proses bisnis agar lebih baik. Seperti bisa lihat di samping, pada domain M itu hanya mendapatkan skor 2,8 sekian. Next. Selanjutnya ada pengelolaan data dan analis. Kami melakukan pengolahan data dengan menggunakan Excel. Dari 4 domain yang tersedia, pada domain PO, setelah dijumlahkan mendapatkan 3,28 sekian. Pada domain AI, setelah dijumlahkan mendapatkan 4,66 sekian. Pada domain DS, setelah dijumlahkan mendapatkan hasil 4. Dan pada domain M, setelah dijumlahkan mendapat 2,833 sekian. Lalu pada saat semuanya dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah domain seperti PO, AI, DS, dan M, itu mendapatkan skor yang bisa dilihat di samping yaitu 3,7025. Next. Lalu selanjutnya ada jaring laba-laba. Dari akumulasi di atas, dapat dirata-ratakan bahwa domain PO berada di titik 3,2, domain AI berada di titik 4,7, domain DS berada di titik 2,8, dan domain DS berada di titik 4, domain M berada di titik 2,8. Next. Lalu selanjutnya ada maturity level COBIT. Maturity level COBIT ini berada di jarum 3,7. Audit sistem informasi pada PT FAS Arta Satya dengan skala indeks nilai mencapai 3,7 dari skor 5. Ini menunjukkan bahwa sistem informasi PT tersebut telah dikelola dengan baik dan efektif, dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku. Skor ini dapat mencerminkan bahwa PT FAS Arta Satya telah berhasil menerapkan tata kelola yang baik dan memiliki kontrol verifikasi yang kuat. Selanjutnya penutup. Untuk kesimpulan dari hasil audit yang kami laksanakan dengan menggunakan COBIT di PT FAS Arta Satya telah mengaplikasikan sistem informasi secara baik dan efektif di dalam perusahaannya. Untuk rekomendasi untuk masa depan untuk PT FAS Arta Satya adalah penyempurnaan sistem informasi dalam proses bisnis agar dapat berjalan secara baik.
Demikianlah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.